Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Malam Sabtu. Kita nggak bisa penelusuran seperti biasanya. Tapi tenang aja, kita akan terus menyediakan video-video yang menarik, edukasi, dan tadi apa yang Kak Iki ngomong? Yang saya bicarakan, ya sekiranya itu menyuguhkan hal-hal yang positif, yang baik untuk kalian dengar, yang kalian terima sebagai pembelajaran di kehidupan. Terima kasih. Lanjut boleh? Terima kasih bantuannya. Iya. Nah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat mungkin kalian pernah ngelihat atau belum sama sekali ngelihat, bahkan ada yang kenal langsung di subscribe. Iya. Aja. Like. Mari kita pertemukan. Komen gitu ya kan. Langsung ini nggak pakai puyeng amat ya. Langsung aja kita perkenalkan. Siapa dulu yang mau kenalan? Aduh. Halo, assalamualaikum, nama saya Marni. Halo Kak Marni. Assalamualaikum, nama saya Geta. Iya. Nah, bagi kalian yang udah tahu cerita dari sisi di belakang mereka, kalian bisa tambahin di komentar. Oke guys? Nah, mereka berdua ini cukup bisa dibilang menguasai hal fenomena gaib ya. Creepy-creepyan gitu. Iya, creepy-creepyan. Ini cewek dua juga Creepy-creepyan ya. demen bener lagi ya kan, kayak gitu-gituan. Harus. Nah, gimana kalau kita langsung vlog aja guys? Nah, udah bersedia? Teh Marni bersedia? Jangan ditahan-tahan teh. Iya. Repot kan kalau ditahan-tahan. Tapi buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, karena tanpa kalian kita bukan apa-apa, dan karena kalian kami bisa bikin sesuatu yang berbeda gitu. Teh Marni ini awal bisa seperti ini gimana gitu. Dan apa yang Teh Marni Awalnya saya pernah main ke rumah abang ini. Nah, abangnya Kak Geta. Kak Geta. Oke. Nah, saya juga nggak tahu kalau abang itu kan bisa masalah gaib nih. Dia ngebaca aura saya. Pecah, kusut amat. Iya, emang kusut. Nah, Oh. iya, apa? Kusut dah ini masalah pribadi dah saya kata. Indah. Mau dibukain aura atau gimana? Ya udah kalau misalnya istilah kata kalau jalannya baik kan, ya udah saya ikut niatnya buat jagaan diri. Emang masalah teman saya pernah kejadian cuman karena berantem tempat kerja 2 hari nggak masuk meninggal. Cuman masalah sepele doang gitu. Itu buat pelajaran lah. Ya kata saya ya udahlah, yang masalah umur mah kita juga kan nggak tahu tuh. Urusan yang di atas. Ya udah kalau buat jagaan oke saya ikut. Ada syaratnya nggak nih atau imbalan atau bikin efek samping? Enggak, cuman intinya buat yang penting mah rajin sholat, zikir. Ya kalau mau puasa silakan kata Pak Bita. Ya udah saya ikut. Pertama dikasih pusaka. Oh, punya titipan pusaka. Mau nggak dikasih pusaka atau gitu? Kan biasa dikasih puasa nih, puasa atau apa saat enggak. Sekarang enggak, nanti kalau udah diisi baru setelah kalau menajemin kata sholat atau zikir. Nah, satu ada efek sampingnya nggak Pak? Kamu rasa aja sendiri nanti kalau ada pasti kelihatan kan? Berasa di badan. Sebelumnya saya kasih bintengan. Ya awal emang di badan gemeteran gimana sih? Kayak orang takut ada hawa Merinding lah. ya, nggak biasa apa yang dirasa. Ya, makin lama ya sekarang ya biasa, udah nggak ada bawaan takut atau gimana. Cuma pernah diimpiin jaga tapi dengan sholat itu. Oke, berarti titipannya kayak gitu ya. Nggak ada imbalan apa-apa atau apa enggak. Berarti maaf Teh, berarti pusaka itu bukan maksud dalam hati itu johir atau nyata bukan ya? Dalam bentuk gaib. Membentuk gaib. Berarti titipannya ada di diri sendiri. Tapi ini positif ya guys. Positif. Jadi itu efeknya mungkin untuk ngejaga ya biar tidak terjadi yang
enggak ya. hal-hal itu tidak diinginkan. Namanya kita di pekerjaan itu ada sisi sirik, ya sirik, dengki atau segala macamnya gitu. Jadi lebih baik dijaga gitu. Oke. Nah dari kakak sendiri, kakak ya kan yang memperkenalkan kakak yang ini ke abang ya. Berarti kan sebelumnya nih kakak udah pernah cerita bahwa kayaknya entah kakak ngelihat si kakak ini kosong atau gimana. Nah ceritanya nih kak. Yang saya ketemu sama Teh Mani mah awalnya dari Facebook. Oke. Saya gitu, wah lagi galau nih, ya udah ketemu, saya ajak yuk sono ke rumah abang. Ya udah, dia mau. Pertama mah nggak ketemu, emang belum berjodohan kali. Iya. Pas kedua kali ketemu, ya udah saya cerita, nih temen dia tak bang. Ya abang sendiri dah yang tahu dah kayak gimana ininya. Nah, ya udah diiniin, ya udah langsung tuh dibukain orang apa, dia cerita apa gimana, dia dikasih kan pusaka, dia udah clear. Nah saya ketemu lagi teman dia, ayo. Oh ada lagi, Lagi. ngajak lagi. Karena apa nggak saya ngeliat kesian, kan kalau dia lagi ribut sama apa sama lakinya apa gimana, takutnya ntar ujung-ujungnya cerai, ya kan? Itu yang dikhawatirkan. Iya, kan di kita mah jangan sampai itu rumah tangga dia pada bubar. Dijaga lah. Dijaga. Berarti maaf, saya mau nanya ke Teh Marni. Teh Marni itu kan pas di saat mau latihan seperti ini kan berarti kan Teh Marni itu dapat pengalaman dari teman kan, takut seperti iya. hal yang Kejadian. teman alami itu kan, makanya Teh Marni mau, Jaga-jaga dah. nah mau belajar seperti ini gitu, dan Teh Marni pun belajar dengan titipan pusaka kan gitu, tapi pusaka itu tidak johir atau nyata, hanya ada di dalam diri Teh Marni. Nah kalau untuk yang dari Kamarni, dari Kageta ngajak Kamarni ini, Kamarni mau ikut sama Kageta ketemu sama abangnya, anggaplah gitu ya. Itu memang atas dasar kayak kemauan tersendiri, apa memang dorongan? Kan saya ketemu nggak langsung ketemu loh, 2 kali jalan, 2 kali atau 3 kali Dua tak? kali. 2 kali. Yang pertama emang itu nggak setengah-setengah kan, ternyata ya udahlah ngapain sih, emang udah kayak gini kan ternyata. Besok kali dengan cerita itu langsung ya udah pengen tahu apa ada yang salah, pengen saya udah bikin salah sama orang atau gimana kan? Pengen tahu gitu. Pengen tahu aja intinya. Udah gitu, ikut langsung. Nah, sepulangan dari itu kan dibuka kan mata batin Oh tuh. ya, mata batin dibuka. Sepulang dari pas jam 12 ya itu, jam 12 teng keluar dari gang, ya itu tanyain. Dengan cerita daerah sini ada tuh ular berbentuk manusia, kepalanya 2 kan. Nah, nanya sama dia, tah kata bapak daerah sini nih ada ular berkepala manusia, bener gak sih kata dia. Ada, daerah mana? Pas ditunjuk, pas banget ditunjuk kata. Dan mana tah? Noh, tah, mah bukannya ular tah. Emang apaan Maret? Berbentuk itu tah, nggak ada ujungnya tah. Ujungnya putih-putih Ya, gitu iya, ya. begitu dah. Emang dia takut kan sama gituan gitu. Kalau nggak bisa tengok dah, bener ditengok. Tapi saya ragu kan, bener enggak tuh mata saya ngelihat itu kan. Pocong bukan sih? Tapi saya penasaran. Saya tengok, ngikut nengok. Nah itu baru tuh saya tegesin. Tah bener tah itu mentah. Pocong tah bener apa? Iya pas tengok ya langsung. Nah saya itu pokoknya satu yang saya lihat itu doang. Udah. Bersihnya. Oh, sorry. Oke. Si pocong inilah. Itu saya nggak ngeliat kanan kiri, emang tujuan saya ke tempat itu satu udah. Kalau dia mah langsung nggak enak. Pada saat ketemu makhluk-makhluk ini ada rasa ketakutankah atau memang biasa aja yang Kak Marni alami? Dibilang takut ya nggak takut, dibilang takut tapinya begitu. Yaudah. Penasaran. Okay. Nah bener nggak itu yang saya lihat tuh? Nyata nggak ya itu? Bener yang saya lihat, bener nggak nyata? Ada. Oke, berarti kan tadi kamu bilang setelah pustaka itu dititipkan ke kamu, langsung tuh kamu kan ada mimpi nggak gitu, mimpi atau gimana gitu, hanya ada titipan bilang dijaga ya gitu aja, nggak ada yang lain? Oh nggak ada yang lain ya? Oh hanya itu aja. Iya. Berarti gini maaf, saya bukan yang mau tahu dan atau menggurui Teh Marni gitu kan. Berarti kan setahu saya pusaka itu kan kalau yang selalu bisa johir lah, johir itu bisa nyata lah gitu kan maksud saya. Berarti pusaka itu kan ada di diri Teh Marni gitu.
Ini sih bukan maksudnya berarti banyak dong gitu pusaka itu yang Teh Marni Iya, dipelajari lah gitu buat saya. iya banyak sih, banyak nama-namanya, cuma saya nggak begitu ngeliat jelas banget, cuma sekilas berbayang berbentuk apa, Iya. bentuk apa saya pernah, cuman nggak tahu berapa banyaknya. Oh, Jelas Artinya ada. adalah beberapa yang Mm-mm. di dalam diri gitu ya. tapi nggak semuanya dikasih tahu lah gitu kan. Hanya berapa dari pusaka itu Teh Marni dikasih tahu lah dan diwujudin bentuk pusaka itu seperti apa gitu. Iya, awalnya diwujudin dulu, nih bentuknya ini Mm-mm. mau masuk badan atau gimana gitu. Oh. Jadi ada tawaran sebelumnya nih wujudnya seperti ini, mau masuk ke badan. Nanti untuk apa ya? Cara bukan mempelajari kayak Kegunaannya ya apa. kegunaannya untuk bagaimana gitu kan, rasanya seperti apa sudah tahu gitu kan kemarin. Ya udah dibilang. Ya istilahnya cara buka pusaka itu seperti apa ya gitu loh. Istilahnya pasti kan Teh Marni dikasih tahu lah baiknya itu gimana dan tidak baiknya itu gimana, pasti kan dikasih tahu kan. Iya benar. Pasti dibilang. Jadi maaf Kak Geta juga sama seperti itu. Iya. Senyum-senyum aja dari tadi. Iya makanya. Ngopi dulu Kak. Iya. Ngopi. Sama aja sih awal Dewa. Oh sama aja sama Teh Marni. Cuman saya mau udah lama, kalau dia mah kan baru iya. 4 tahun. Jangan 5 ya. Ya saya nggak tahu udah ngitungnya mah. Lagi ngitungin kan. Tahun tuh Oh, 5 anggapannya baru buat Kak Geta. 5 tahun lah. 5 tahun. Ini yang 5 tahun Teh Marni. Kalau Kak Geta ada 10. Kalau saya ada 12 tahun. Masa? Oh, 12 11 tahunan lah, hampir 12. Cuman nggak dipelajarin banget, Iya. cuman buat jaga aja, jaga doang. Buat jaga diri sendiri Jaga aja diri gitu. aja. Biar nggak ada Iya, apa-apa lah. Hmm. Tapi emang ini udah rencana Allah juga sih, Iya. mereka bertemu. Jadi yang tadinya aura ketutup, dilihat orang kesannya kamu kok kayak gini banget sih, pandangan di orang kamu kok kayak gini, setelah dibuka aura kan otomatis ada lebih baiknya ya, entah ada kesehatan, ya kan ya. Ya benar. Benar-benar. Dia tadinya nggak kenal sama Kak Geta jadi Iya, jadi kenal. Jadi Berarti kan saudara emang kan. benar-benar kayak Upin Ipin gitu. Nah, berarti kan kalian berdua nih sering bertukar pikiran, iya kan? Sering, cuman sering ribut ya. Seringnya berdebat. Kalau Oh. kata bapak kan, kalau kata api sama air. Nggak nyatu. Nyambung. Nah kata kalau dia tuh hawanya panas, kalau saya ngadem. Pembawaannya, kalau lagi ada yang keras nih, pan keras dia, saya ngalah. Jadi sama-sama melengkapi lah gitu ya bisa dibilang ya. Jadi kalau misalnya Kak Geta panas siram pakai air nih. Ya, saya guyur. Saya guyur pakai ember. Kalau airnya mendidih sama aja panas-panas juga dia. Kak mau tanya nih, dari Kak Geta sama Kak Marni, ada nggak makhluk-makhluk yang bikin Kak Marni atau Kak Geta ini penasaran sama wujud ataupun yang belum pernah diketemuin, atau nggak pernah dengar tahu nih wujud apa gitu kan, tapi penasaran sama itu makhluk, pengen banget deh, pengen ketemu gitu, pengen lihat Ya, sempet apa pernah. itu? Pernah sempet, cuman baru ngeliat berbayang yang nggak yang serem gitu kan. Udah nggak jadi dah, itu ngeliatnya kayak apa sih, becaling gitu. Oh iya, oke. Bebulu, Iya begitu deh tuh. Oke. becaling, bebulu. Matanya agak merah. Udah tuh saya, iya benar ada. Di situ kan ditunjukin. Udah stop, saya nggak mau ngeliat lagi. Udah penting masing-masing jangan ganggu saya. Saya Masing-masing juga nggak alam mau ya? ganti. Masing-masing alam dah kata. Kalau saya mah seringan kuntilanak. Seringan. Oh sering melihat hanya Sekilas. kuntilanak aja gitu. Emang kakak paling penasaran sama apa sih? Pertama nggak begitu penasaran banget. Pas udah ngeliat ya, itu kuntilanak. Benar nggak sih? Kuntilanak itu apa? Di mana? Oh penasaran dengan sosok itu. Tapi di saat udah ketemu udah ya. Ya udah. Tapi Yang seringan penasaran doang. Tapi sering ketemunya itu ya kuntilanak itu. Tapi gini, maaf, di saat Teh Marni ketemu makhluk goib, apa titipan Teh Marni itu respon? Maaf, bukan saya mau. Respon kalau yang saya lihat itu misal kata mau ngejailin atau gimana, Jahat gitu ya. ya jahat atau mendekat kan kadang kalau itu suka mau bikin gak enak badan kan Iya. tuh, auranya kan gak enak. Ya udah, dia yang turun.
tapi nggak Oke. ngancurin. Oh, dengan sendirinya. Dengan sendiri Dengan otomatis. sendirinya. Tapi Teh Marni saat dia turun, Teh Marni berasa kan dengan pusaka itu. Ngeh gitu kan ya. Kalau kata saya nih, kalau yang di jalan-jalan itu nggak ada niat jelek, kecuali yang kiriman atau apa. Oh, oke, berarti kok mungkin kalau yang di kiriman itu dia ada suatu perjanjian lah. Iya, Kalau emang dia harus sakit atau apa. ya gitu. ada kerjaannya nih gitu kan. Bentuk rasa nggak suka. Berarti Dengan karena dia dia. kalau kiriman kan ada tugasnya. Ya, Iya. iya, karena itu kan mau ngancurin atau bikin sakit Iya. kan, baru turun tangan pusaka. Di luar dari itu ya biasa-biasa aja gitu, paling iseng aja gitu kan ya. Manggil-manggil nggak sih? Enggak, pernah ada yang Ada manggil-manggil nggak? Hah? Ada jarak, nggak bisa, Oh, nggak bisa ngedeket. Oh, bisa. Berarti tadi nih dari rumah ke sini nggak ketemu apa-apa. Ngeliat, cuman Oh, ya udah iya. masing-masing, nggak berani deket Berarti di sini atau di jalanan? di jalanan kan. Oh, jalan iya, Tadi kan bahasa ke jalanan. jangan di jalanan guys, bukan di sini. jangan di sini. Kalau di sini gue bingung ntar ada yang say hello nggak? Ada. Tuh ya udah jangan dijawab. Ada. Iya. Ada kan Teh Marni ya? Ada. Iya. Iya. Dan nggak semua orang bisa dititipkan, itu udah rasa bentuk kepercayaan. Karena kan kalau misalnya nggak percaya juga nggak mungkin abangnya nitipin sesuatu, ya kan? Iya. Karena Teh Marni juga udah dengan keyakinan belajar seperti ini ya, lillahi ta'ala kan semuanya. Ya mikirnya buat diri sendiri, kenapa enggak ya kak ya? Apalagi kalau bisa bantu orang. Benar. Itu namanya kebajikan. Harus. Iya. Kebaikan iya. Nah, kalau untuk Kak Geta nih gimana? Apa tuh? Kalau yang tadi kan kamar nih ada sosok wujud yang bikin penasaran. Akhirnya udah ketemu gitu. Kalau saya mah hatu dong, pengen lihat bunda itu. Sampai sekarang hatinya masih kotor. Itu dong pengen bunda, lihat bunda. Bunda itu siapa? Dari pantai selatan, Oh, oke. di Roro Kidul. Roro Kidul ya, bunda. Iya. Itu dong pengen lihat. Masalahnya tuh foto yang semua lukisan di Lombok tuh itu bukan dia. Oh, bukan wujud asli dia gitu. Bukan. Oh, oke. Bukan dia itu. Nggak ada yang bisa bikin lukisan semirip bunda lah ibaratnya kalau kata si bapak. Itu dong pengen lihat. Anak-anak aja udah pada bisa ngeliat, tak saya kagak bisa ngeliat. Iya. Berarti hanya harus ajak proses Teh Marni. berarti ya. Tuh teman ini udah berasa. Iya kan? Harus ngajak Teh Marni dong. Aku udah ngeliat tapi kak. Gimana kamar nih? Nah. Enggak, kalau saya udah kalau dayang saya sempet, tapi kalau bunda Oh, kalau dayangnya beliau Teh Marni udah pernah ngeliat. cuman nggak. Kalau bunda mah tetap susah saya juga. Kalau yang masih bocah mungkin cepet, maksudnya masih bocah. bersih. Oh, oke. Anak-anak tuh yang ada Iya, kan iya. yang anak-anak juga. Bocah juga nggak ngerti. Menarik ya ngobrol sama mereka. Ya, menarik sekali. Sumpah loh, aku penasaran aja gitu sama ya kalian penasaran dengan satu sosok yang itu memang susah banget ditemuin. Iya. Saking penasarannya sampai Mendaris. kayak gitu. Karena emang itu udah cerita urban legend lah ya. Jadi kalau dibilang Teh Marni dengan Teh Genta ngefan lah ibaratnya kan seperti itu ya kan? Iya loh, ngefan bener. Ngefan kan? Udah bener satu Iya kan? idola banget. Nah, Emang saya ngefan dengan beliau lah. Saya nggak mau nyebutin dengan ngefan dengan beliau itu kan. Maksudnya dia kalau dengar ceritanya dia tuh orang bijak Iya. gitu. Dengar cerita kan. Iya, yang katanya ada yang berenang sono, apa namanya? Ada yang baju Ini hijau gitu. hijau katanya ini, padahal itu bohong, mitos. Oh, ini. Dia mah nggak ada kayak gitu. Dia mah Itu orang paling mungkin baik. hanya apa ya? Anak kepercayaan masing-masing. Iya. itu. Iya, dan bisa jadi bukan beliau sebenarnya yang ngambil ya, tapi ya jin-jin yang untuk mungkin yang ada di sana menyerupai. Iya, karena gue juga pernah dengar kayak banyak mitos yang beredar tuh kayak yang pakai baju hijau tuh larangan banget kan main di pantai atau pesisir pantai karena itu berakibat fatal bila mana orang itu apa namanya sok atau kayak dia tuh nantangin. Iya. Ada cerita yang bicara kayak dia tuh apa namanya kegulung sama ini karena dia Pakai baju gitu ya. ya pakai baju hijau ini. Oke. Ya itu balik lagi sih, boleh dipercaya boleh enggak. Baik lagi kalau misalkan nggak percaya ya udah silakan datang kayak baju hijau ya, Kemana ini? rumah lu Kalau mau membuktikan. kalau mau membuktikan. Cuma kalau kalian baik-baik aja ya udah jangan nantang gitu. Gitu ya.
Gak apa-apa sih kalau emang mau coba ke sana mah. Siapa nih? Kak Geta apa Kamar nih? Ya dua-duanya. Jadi duanya orang di Upin Ipin. Kemana? Pelabuhan. Buat. Oh, Terus belum. udah berapa kali kita ke sana ya? Kita sering ke sana. Udah sering ke sana kan? Berarti banyak juga ya yang penasaran sama sosok beliau ini gitu kan. Dan banyak juga yang emang belum diketemuin sama beliau gitu. Karena mungkin bisa dibilang cukup kuat penjagaan dari sana. Ya. Alamin juga. Karena memang nggak sembarang orang juga. Bisa iya, bisa masuk ke alamnya. Dunia mereka Dunia ya. mereka. Emang agak susah buat tembus ke alam-alam gitu tuh. Susah emang. Iya, gimana? Susah. Oh susah. Iya, susah katanya Tapi guys. semenjak kakak dikasih kayak gitu, pernah nggak ada rasa kayak pengen ngobatin orang Buat keluarga sendiri. buat keluarga sendiri? Buat keluarga sendiri. Tapi Oh, maaf kalau untuk Karena orang kan dia lain dari gitu. nol, karena kan dia dari nol ya, Mhm. ya kan? Terus kamu dikasih pegangan seperti itu, terus kamu bisa ngobatin orang itu kan takjub lah dari nol gitu loh. Berarti Pernah memang- ngobatin orang kayak gitu? Pernah sih, cuma ya nggak begitu saya tekunin yang perantaranya. Oh, jadi kalau ngobatin orang dioper ke kakak? Maksud dia nanya. Oh, perantaranya. Perantara. Kadang Baiknya gimana gitu ya, Oh, nanya. Hmm. Sharing ya, teman sharing. Iya, Oke. sama Kak kita tanya gitu baiknya dia gimana orang ini gitu kan. No. Untuk Kak Geta sendiri gimana? Pernah juga Kalau saya mah saya oper ke bocah, bocah? ke anak-anak. Oh, anak-anak. Iya. No, tolongin dah no, kasihan. Dan kalau dia ini ya udah ditolongin. Kalau saya emang belum pernah namanya ngobatin Oh, orang. belum pernah megang gitu. Tapi kalau untuk orang yang minta tolong, Saya kasih ke anak-anak oh ke anak-anak. yang udah ini biar dia deh yang terkenal. Oh. Biar dia punya nama. Tapi kenapa Kak Geta nggak mau gitu? Padahal kan itu tugas mulia banget gitu sih. Iya. Saya dari hati belum apa ya? belum yakin. Belum yakin. Bisa. Gue bisa nggak sih ngobatin orang? Gitu. Padahal udah dikasih, tapi saya belum yakin sama diri sendiri. Tapi pernah nggak nyoba? Udah nyoba, tapi Berhasil? emang terasa kayak ada yang narik gitu. Berhasil tapi? Ya nggak tahu kayak yang itunya. Oh, ke orangnya efek dari Iya. orang. Oh iya, oke. Cuma terasa doang sini kayak ada yang narik. Berarti Teh Marni aja nih yang bisa, yang sering, yang pernah Nah. gitu, bukan sering sih pernah gitu, pernah Saya sering nolong orang ngoper gitu. ke sono. Sono. Kasih Marni. Oh, Iya. Iya, Marno ada ono. Alhamdulillah. Yang pada berhasil. Ih, bersyukur banget loh. Karena itu mulia banget. mulia banget. Iya. Sumpah mulia banget. Ya, biar bagaimanapun Kak Geta juga punya peran penting dalam menyalurkan Oh ya, bakat ataupun masing-masing dengan kelebihannya ya, lah ya. kelebihan. Oke, ih cukup menarik ya. Sumpah aku speechless banget sama orang yang dari nol. Merintis lah ya. Ya mereka proses untuk ke situ kan juga nggak gampang kan. Pasti kan ada harus Ada silaturahmi, rintangannya ya. Ada. harus ziarah segala macam. Rintangan terberat apa sih itu? Boleh tahu nggak Kak rintangan terberat Kamar itu apa dalam pembelajaran ataupun ya perjalanan? Iya, Nek. Maksudnya yang terberat sih nahan emosi. Oh, Itu Emosi Brian. Itu parah sih. Terus Kak, Paling susah ya. Karena kalau lagi suka nggak kontrol kan, kesel sama orang, kata bapak sabar. Intinya sabar, kalau misalnya ada masalah apapun jangan kebawa hati terus kan. Kalau takutnya kalau bawa hati ada Iya. yang kesel gitu. asal ngucap takut Ya kejadian. itu dia fatal. emang nahan emosi itu berarti yang ditakutkan Masih mungkin dipelajarin ya. di luar dari kontrol. kita sendiri. Nah, iya. Lepasan lah Iya. katanya. Walaupun emosi itu ya manusiawi lah ya. Tapi lebih jaga ucapan doang. Karena mungkin nggak sih bicaranya kontrol dari Kak Marni ini ada efek juga dari si yang ngikut di badan tuh. Ya itu kalau Itu dia, kan? saya asal jeplak atau masalah bawa hati suka ngikut. Ya, karena Bawa. tugasnya suruh melindungi. Jadi di saat dia ngerasa gerundel, oh lu dia sakitin sama orang ya? Yaudah gue yang maju. Kayak gitu ya. Iya, Jadi nah, langsung oke, auto ya oke, respons otomatis. gitu. Otomatis. jalan sendiri. Mungkin kayaknya Ulan punya cerita seperti itu juga nih. Nyambung dah. Kayak nyambung, iya nyambung ya. Ini udah nggak upin-ipin kalau nyambung nih urusannya. Iya, benar. Menarik banget. Soalnya juga aku ada om yang bilang kayak dulu aku sering banget kayak
tempelan karena kan Sambet. juga jarang itu iya. Mm. Jadi kalau masuk pasti aku pingsan. Nggak kesurupan, cuman aku pingsan. Kalau udah masuk nih, pingsan. Nah, sampai akhirnya waktu itu pernah di kerjaan ketempelan bawa pulang. Ini berat banget di badan. Kata omku gini, sini katanya. Kenapa gitu? Kamu aku titip. Terserah kamu mau ngejalin apa enggak. Yang penting kan sholat kan ya. Sama aja sholat juga puasa juga sama. Cuman nggak perlu terlalu ditelatenin karena itu tanggung jawab saya. Berarti kan sama aja nih titipan. Ya kan sama juga. Nah aku sendiri pun ngerasa kayak gini, iya nggak sih gue dititipin gitu, karena aku jujur aku nggak pernah dimimpiin kayak kamu itu, nggak pernah dimimpiin, cuman dia bilang gitu. Nah setelah aku dititipin itu suka kayak gini, suka kayak bisikan aja gitu, bisikan misalkan aku lagi penelusuran nih di hati tuh kayak, ih di situ ada cewek. Jadi kayak ada yang ngobrol Iya, gitu ya? jadi Ada situ yang ada ngasih tahu cewek. lah ya. Di situ ada cewek. Terus tuh, tapi aku mau ngomong takutnya dibilang kayak, lah lu kan gak bisa ngelihat, ngapain lu ngomong? Walaupun sebenarnya benar ada cewek. Nah situ, nah cerita pribadi lagi, aku ada usaha kan di toko. Aku ngerasa kayaknya ada cewek di tokoku, pakai baju hitam. Nah, aku bilang ke omku, om sebenarnya aku kan gak bisa ngelihat ya. Cuma kok semenjak ada ditaruh di badan, ada aja hal-hal yang aku nggak pernah mau tahu, jadinya keceplosan sendiri, mulut tuh gerak sendiri kayak, itu ada perempuan di situ. Itu padahal di hati ngomongnya gitu. Kayak ada bisikan gitu. Kayak gitu, situ ada perempuan, di situ ada orang laki, sampai kayak gitu. Makanya aku speechless aja gitu. Ada orang yang dititipin pusaka, terus ya ngejalanin semuanya sampai akhirnya kamu bisa ngobatin orang gitu. Apalagi ini belajar dari titik nol yang paling dasar lah gitu. Iya, gitu Karena loh. kemauan sendiri gitu. Ini pusaka loh, nggak semua orang bisa dititipin pusaka gitu loh. Ya palingan kalau misalnya sosok mungkin iya ya. Kalau pusaka kan 1001 orang, kalau dia nggak punya. Ini yang maaf Teh Beruntung. Marni. Si Kok saya- Mansur gua lagi ngomong kalau Iya pusaka kenapa? gak udah lanjut. Pusaka kenapa lan? Iya pusaka Teh Marni. Gue kenapa? speechless gitu Ya, loh, orang speechless kenapa? dititipin pusaka gitu loh. Ada suatu Berarti kebanggaan kan lah. Oh, iyalah Alhamdulillah. bersyukur. bener lah. Gitu. Mulia banget ya. Nah tuh di belakang kamera terus berantem sama gue. Udah gue bercanda. Terus lanjut. Tadi kakak. Ini apa? Saya pengen Teh Marni kenapa sih? Apa yang dirasain sih? Sekarang Iya dong. enggak dirasain. Ih demen banget mendem ya say. Iya, ini kayak goka aja deh. Iya. Tangan mah udah gerak-gerak, cuma nggak mau Iya. nggak boleh Nih, masuk. kalau nanya ke Marni kita harus nanya ke Geta gimana nih? Karena tektoknya Gimana sama. apanya? Iya. Nanya apanya nih? Ini Kak Marni kenapa nih gitu? Dari tadi nggak bisa. Oh, ngapa? Kak Marni itu kenapa? Apa yang dirasain? Ada yang mau disampaikan? Gitu loh mas Something saya. about. Gak mau dia. Nggak mau. Nggak mau. Pengen masuk satu gitu, maksudnya keluar gak mau. Masuk satu. Maksudnya yang buat ngomong gitu, bukan saya gitu. Oh. Nggak mau, itu yang nolak. Dia nggak mau. Oh ada yang mau masuk tapi nolak gitu dari orang Teh Marni gitu. Orang Teh Marni nggak mau nerimain gitu istilahnya. Kalau suruh masuk suruh minggir dulu gimana gitu? Bukan yang ngusir, masih suruh minggir dulu. Ini ada orang mau masuk ke saya nih gitu. Ada tamu nih. Nah, Malah saya lagi pengen nenek kan belum lama meninggal tuh. Sekarang kan belum 40 hari nih. oke. Dia masih mondar-mandir ke rumah kontrakan, rumah adik. Pengen mesen apa gitu mak. Ada sesuatu yang mau dibicarain Iya, gitu. tapi saya nggak bisa, di badan saya nggak mau. Tapi Kak Geta peka gitu. Kak Geta Ada, tahu ada. dia. Ah. Yang nggak bisa nerimain Teh Marninya atau orang Teh Marni nih? Maksudnya di badannya nggak mau. Maksudnya kalau yang polos mungkin bisa. Oh. Badan dia nggak. Tapi kan padahal hal yang baik loh. Itu nenek sendiri. Nenek. Nah nenek sendiri mau nyampein ke Teh Marni, tapi Teh Marni nggak nerimain. Kalau mah bukan saya ngajarin, kalau misalnya diizinin orang Teh Marni suruh Minggir dulu. nah atau minggir dulu atau kemana gitu Pada maksud- berbaris ntar. nggak apa-apa.
Jadi kan kayak orang pramuka ini ya. Namanya orang udah nggak ada, dia pengen ngasih amanat, siapa tahu kita bisa Nah, jalanin ya. itu apalagi nenek kita sendiri, Iya. bukan orang lain lah istilahnya Iya, gitu. benar sekali. Nggak ada salahnya lah. Nggak apa-apa. Kalau emang bilang Teh Marni bilang dia berbaris, monggo Silakan. gitu. Depan lapangan. Iya, saya kan Iya. nggak demi kebaikan buat keluarga sendiri, kenapa enggak sih? Iya. Gitu doang kalau saya. Nggak tahu mau di badannya, udah tuh nggak bisa gitu, di mau masuk Oh. juga nggak bisa. Walaupun di losin nggak bisa. Tetap Nggak nggak tahu bisa. Kenapa? Coba pernah dijajal dari Belum luar nih. dicoba. Belum pernah, sekali juga belum pernah. Tadi Gitu. dijajal. Nolak aja gitu ya. Karena biasanya kalau misalkan ada penolakan gitu emang susah sih. Kalau terlebih Iya memang sih. dari kemauan dia sendiri gitu kan. Ngebuka lah, anggaplah gitu. Dia bisa gitu. Pernah saya losin gitu ya. Maksudnya kalau Bang Isla kata ada amanat atau apa gitu, saya losin. Hmm. Tetap Tetap nggak mau masuk gitu. Kayak ada bentengan gitu. Tidak saya juga. Jadi kayak ada magnet yang nahan gitu masuk. Iya, cuma Kayak gitu-gitu bentrokan doang. energi lah gitu ya bang. Paling dingin gitu ya. Kan dingin. Hangat, panas gitu. Kayak dikelilingin ya, rasa. dingin aja gitu. Namanya. Iya. Sumpah lu, dia tuh kayak ada yang mau Nah ini, itu cuman dia tuh makanya, tapi Teh Marni tetap nahan. Mau ngopi dulu kali, iya nggak? Diaduk apa nggak kopinya? Nggak main kopi-kopian. Oh enggak, terus apa dong? Denger. aduh, ayo nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih Teh. Iya beneran nggak apa-apa. Adem. Dingin. Jadi dingin, Datang buang angin. banyak banget ya. Datangnya buang angin. Itu dinginnya kenapa tuh Teh? Kok nggak tahu? Rasanya kayak udah deket banget pengen masuk kali ya. Oke guys, di sini kita bikin suasana yang enggak horor-horor amat ya, sambil bercanda. Jadi biar nggak tegang-tegang banget. Karena memang di sini lagi ngerasain mungkin ada hawa-hawa yang mau masuk nggak masuk. Oh, masuk Ada di yang kamar. merokok zaman dulu kali kan? Waduh, saya nggak bawa rokok lagi. Ganggar merah ya? Jinggo doyan? Enggak, ini sih nyimbok. Rokok zaman dulu. Iya jinggo. Ya, saya nggak tahu udah nama rokoknya apa. Itu Buhur gudang garam merah, coklat. Biasanya gudang garam Coklat, coklat. coklat. coklat, Masalah mintanya coklat. coklat hio. Teh, Coklat. coklat hio teh. Teh. Coklat hio. Coklat hio. Rokok gudang garam coklat. Gudang coklat. Udah garam. Ini nih doyan nggak? Oke. Enggak, Maunya dia apaan? pasti coklat. Jinggo mau. Saya nggak mau ngerokok, nggak mau. Iya bukan saya nggak nyuruh ngerokok. Kita nggak ada yang maksa ya guys. Cuman Iya. emang kita ngebantu dia untuk biar lebih lega aja gitu. Karena kan mendem sesuatu amanat juga Kayaknya nggak enak di buat di sininya hati gitu. ngeganjel gitu. Makanya dipertemukan kita ngebantu untuk dia ngebuka lah. Itu yang terbaik kan maksudnya. Iya bukannya kita so atau gimana, bukan. Kita justru ngebantu. Bukan kita atau menguji, iya bukan juga Iya, sih bener gitu. banget. Kita pengen menyampaikan apa yang mau disampaikan dengan beliau lah. Apa yang saat beliau maaf banget ya, punten nih saya. Saat beliau masih hidup, mungkin ada yang belum disampaikan ke beliau. Iya. Dari anak, cucu, mantu, Iya, selainnya kita nggak ada yang bener pernah tahu. Mungkin Teh Marni lah orang yang bisa disampaikan dengan beliau. Apa nih amanat yang mau disampaikan? Terus lagi beliau masih hidup dan belum sampai nih omongan dari lisan beliau untuk menyampaikan segala sesuatu. Iya. Kalau emang saatnya di sini mau ada yang disampaikan demi kebaikan buat keluarga, kenapa enggak Teh? Iya. Gitu. Saya sih siap sih, saya Baik nyuntikin aja lagi nih. cuman untuk menolong. Untuk hatinya juga agak lega. Sekarang ada yang ngerokok kayak itu. Itu. Rokok zaman dulu. Ini hio, ini hio, Nyiho, hio. dupa, yang kayak dupa. Bukan, ini Bubur. ini. Bubur bukannya dupa. Ini jangan diliatin Teh, ntar nyambung sini nih. Iya. Candain dulu. Nyesek ya saya. Ya karena kamu tahan. Kan sesuatu yang ditahan akan bikin nyesek. Rasanya kalau ditahan sakit, iya nggak sih? Iya. Gitu. Enak banget sambil nyundut tuh. Jinggo aja dulu, iya nggak? Kopi mau kopi? Enggak. Emang nggak apa? Saya gerah jadinya nih. Emang nggak dibiasain kopi rokok gitu kan ya? Enggak ya, nggak kayak itu Karena ya? nanti ujung-ujungnya minta semua mungkin ya. Kebiasaan ya? Biasa. Oh kebiasaan. Iya, Manja benar-benar. mungkin ya. Oh kalau itu kebiasaan ya Teh ya? Makanya sih juga belum belajar, makanya sih tahu saya. Kebiasaan banget.
Oh, takut kebiasaan. Ini jadi saya ngerokok jingo nih, gimana urusan teh? Saya nyundutin aja. Udah enggak. Jangan kayak gitu teh, demi kebaikan. Ya Kak Geta ya. Saya salah nggak ngomong kayak gitu? Maaf banget. Ini kan ngomong-ngomong karena Upin Ipin ya, jadi dia mesti minta persetujuan dulu nih dari si sebelah. Iya makanya. Kalau sebelah kagak ngizinin, dia juga dalam hati gini, aduh dia kagak ngizinin, tapi gue pengen masuk, begitu. Iya, saya bukannya neken Teh Marni, bukan. Enggak, iya, Atau enggak. ngurun Teh Marni, bukan. Maksudnya kalau emang ada yang disampaikan demi kebaikan buat keluarga nggak masalah lah. Bisikan? Ada bisikan? Kalau nenek mah tiap hari kalau lagi ganti-gantian. Maksudnya? Ganti-gantian gimana? Gantian. Kan sekarang belum 40 hari nih. Oke, 15 hari udah. 15 hari. Pokoknya tanggal 40 hari itu tanggal 15-an. Ya, berarti 15 hari udah dong. Lewat. Iya, 15 hari udah lewat dong. Tinggal 40 hari kan. Kan kata orang dulu nih. Ya emang saya lihat masih ada. Katanya kalau belum 40 hari. Betul lah, Ya, beliau masih masih ada. ada. Dia masih Masih ada di rumah kan. Nah, ke anak cucunya. Apalagi belum sempat ngeliat anak cucunya. Beliau kan ada sekarang. Maaf nih Teh. Beliau kan ada nih sekarang. Hadirlah di sini. Kenapa sih Teteh nggak mau masuk? Enggak ada, cucunya saya doang yang benerin. Ini mah Cucu- pesannya buat anak. Oh, rekam Teh. Iya nggak? Rekam kan? Good. Masa pada lemas. Ya kan? Kopi dulu lah. Ke bawah ya. Dia tuh mau nangis. Iya kan saya bilang. Beneran, dia Teh. tuh mau nangis. Coba deh Teh, tenang. Izin orang Teteh. Cenderung. Nggak apa-apa, sampein aja. Buat keluarga kok. Ada Kageta tuh saksinya. Saya nggak maksa kok. Saya kan bukan guru demi kebaikan buat keluarga Teteh sendiri. Maaf banget. Kita boleh diminum sambil minum? Iya. Nggak apa-apa Teh. Kalau mau sampai demi kebaikan. Sampein aja. Ini udah jadi garis Allah, makanya kita dipertemukan untuk ngebantu kamu biar nggak tertekan. Demi kebaikan, perasaan ditahan juga nggak enak. Ganjil di hati. Assalamualaikum Nek. Kan kita ngucap seperti itu. Bila emang nenek ada yang mau sampein, ya silakan. Oke guys, Demi kebaikan sekarang buat ini keluarga kita nenek. lagi mencoba untuk Beliau baik berinteraksi, kok. mencoba membantu Kamar Beliau orang yang untuk ramah. berinteraksi sama sosok nenek. Kalau Dari ada beliau, yang sampein, kalau memang bisa, ya alhamdulillah ke kita bisa membantu. anak-anaknya, silakan. Kalau memang belum, ya tetap kita Saya kembalikan lagi bukan sama nenek yang kuasa. atau sultan, Ikuti terus. biar nenek tenang di sana, diterima amal ibadahnya, memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala, demi kebaikan. Monggo nek, punten kalau ada yang mau disampaikan. Jangan ditahan-tahan, kesian Teh Mahni juga. Maaf ya Kak, saya bukan maksain, bukan. Demi kebaikan juga sih. Kakak boleh di sini sampai. Ya udah nggak apa-apa sih. Sini aja. Ini lagi nyoba. Nggak bisa. Nggak bisa kenapa sih? Minum. Minum. Nggak bisa kenapa sih? Enggak. Ini yang gue tahu keluarga Derek. Oke. Nggak apa-apa. Kalau emang hanya keluarga doang yang tahu, yang boleh tahu lah gitu lah. Yang penting kita udah nyediain tempat untuk cerita ya. Kira kita udah mencoba, Mm-mm. kalaupun bisa ya alhamdulillah. Kalau memang belum ya Kalau emang Teh Marni
nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Kita pun semua nggak akan maksain. Iya, jadi kadang nggak mau maksudnya. Ini dia bilang keluarga dia maksudnya pribadi ini Oke. yang tahu buat anak cucunya aja. Tapi di saat kau lagi temarni, maaf, ngumpul dengan keluarga, apa almarhumah nggak ada respon atau gimana? Dia mah lihat dari jauh, nggak bisa kan dia masuk ke rumah. Paling yang ngeliat adek ponakan Nggak, sempat. maaf. Dalam hal apa beliau nggak bisa masuk ke dalam? Juga sih. Ada yang jagain tuh gimana nggak ngerti sih juga. Oh gitu. Misalnya ponakan saya ada yang peka, takutnya auranya. Gitu. Yang kecil kan ada anak bayi juga tuh. Jadi agak berefek ya takutnya. Takutnya suka ada efek soalnya anak kecilnya Iya. ponakan. Oh jadi di saat nenek mau masuk ke rumah nggak bisa. Kalau lagi pada kumpul. Kalau lagi Soalnya pada ada kumpul. bayinya. Ada anak bayi. Mm-mm. Karena yang ditakutkan mungkin Ketempelan. banyak orang bilang ya ketempelan ketempelan. ataupun maaf ya kayak bahasa sawan lah atau Iya, gimana gitu ya. sawan. Itu ya yang ditakutkan gitu. Ini Tapi sesuatu- sampai saat ini pun belum disampaikan juga. Belum. Kalau menurutku mungkin kalau di saat kamu lagi sendirian terus kamu fokus aja, itu mungkin pasti Pasti bisa. keluar semuanya. Kalau buat saya gini, maaf Temani, di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Sehebat-hebatnya manusia, ada yang lebih hebat lagi. Iya. Di atas langit ada Nah, langit. kita gini maaf, jangan pernah kalah dengan keadaan satu, dan jangan pernah mau kita dikontrol dengan makhluk yang kita punya. Kita Boleh. yang harus ngontrol. Iya Tahu sih kan? emang itu. Kita kan lebih mulia daripada. Iya. Ya, Kalau buat saya kayak gitu. Ya. Tujuannya kan untuk menjaga, bukan untuk menghalangi sesuatu hal yang baik gitu. Jadi kalau misalkan diajak ngobrol, tolong ini keluarga saya gitu. Pasti kok Kasih bisa waktu kok. sebentar saya ngobrol gitu. Kalau pasti kalau kamu lagi sendiri pasti deh keluar semua. Kalau sendiri mah saya sering komunikasi soal gitu mah. Tapi nggak sama keluarga, Iya. cuman Temarni aja sendiri. Dan Lagi dipendem sama dia. Kalau lagi sholat. Sering kan kalau lagi sholat kayak gitu. Iya. Beliau datang lah, ada yang disampaikan. Ya itu saya bilang ke orang tua kan, yang namanya orang tua kan suka ada yang percaya nggak percaya. Cuman percaya ngomong kayak gini mak, nenek tuh ada di sini. Saya cuman bilang nggak sempet minta mama atau gimana kan sering ribut tuh pas lagi serumah. Emak juga belum sempet nemuin ke kampung kan. Ya kayak gitu yang penting sekarang pada ikhlas doain nenek di sana. Jangan. Sekarang gini teh, maaf banget saya potong. Temarni tega nih ngeliat nenek lagi nangis kayak gini. Kan saya yang nenangin ke nenek. Kenapa? Saya yang nenangin nenek. Temarni yang nenangin nenek. Udah. Dikasihin yang udah yang udah di dunia udah lepas, anak cucunya siapa tahu udah Nerima ini ngelain semuanya. ya udah ngikhlasin. Ya di sini mau nggak mau harus kirim doa. Kan lagi waktu nenek belum ada kan anaknya pada ribut. Anaknya udah ribut. Itu saya udah bilang ke nenek. Insya Allah kalau misalnya pasti yang namanya saudara, apalagi satu darah kan, pasti akan akur lagi. Ya udah kalau sekarang mah, yang saya lihat nenek saya nggak terlalu sedih banget, udah ada, udah kata udah tenang dah, udah tinggal melangkah. Soalnya kesampaian dia belum kesampaian ya untuk ketemu keluarga ya. Sekarang mah sering main kalau nengokin anak cucu. Kak kita kenal dengan almarhum. Dia mah nggak begitu kenal banget sih. Ngobrol mah enggak ya? Cuma sekedar kenal aja Iya. tahu. Pengalaman apa lagi nih yang bisa yang kakak tahu lah iya tentang kayak gitu. Nih saya mau balik lagi gini. Tadi kan Temani bilang cerita pernah ketemu ular kepala dua. Dia, Oh, saya nanya ke dia. yang ketemu Kageta. Yang tahu wilayah Jadi situ. ada cerita dari pamannya bahwa ada sosok ular kepala dua. Hmm. Nah beliau menanyakanlah ke
Kak Gita bahwa bang benar nggak sih ada kepala dua gitu. Memastikan apa yang dilihat Memastikan, sama Kak Marni. memastikan. Tapi bener ada. Dan ternyata benar ada. Itu Emang ada. siluman. Emang ada. Orang situ juga emang dulunya emang udah ada di situ penunggu sawah. Oh, sawah. Dia kalau keluar malam kadang ada pasangannya. Berdua. Ada yang nemuin kalau lagi mancing, ada yang nemuin. Ada yang melihat gitu. Iya. Tampakin. Tampak. Sama pasangannya juga kepala dua juga. Iya. Pasangan. Kan Istilah- kerajaannya di belakang. Iya, istilahnya dia itu raja lah berdua itu, ratu sama raja istilahnya kan kayak gitu kan Iya. berdua ini. Yuk kamu fokus, kalau kamu nggak mau masuk fokus. Oke. Kita ngobrol. Yuk, yuk. Fokus. Oke. Iya. Udah. Minum. Minum. Gimana kemarin aman? Kak Gita? Oh, aman sekali. Enak ya kalau nanyanya? Aman. Itu kopinya. Kenapa sih segala sesuatunya harus tanya dulu ke Kak Gita? Kenapa sih Kak? Au. Takut melangkahi ya? Nanya apa nih? Kamu kayak misalkan ada yang mau masuk ke atau apa, atau ada yang mau cerita ke atau apa, pasti kamu kayak lirik dulu, boleh nggak? Sharing. Kalau misalkan dia bilang terserah, nggak jadi deh. Kenapa harus kayak gitu sih? Perasaan enggak ada. Kecuali yang tadi misalnya di dalam boleh apa enggaknya. Oke. Aku kira semua hal tuh harus minta Enggak. izin dulu. Dia makan sering auranya dia maksudnya panas, terlalu apa namanya? Emosi. Iya. Emosinya ya, Emosinya dia cepat, tinggi. emosi cepet dia. Kalau masalah sedikit aja kan langsung naik darah. Langsung kesulut ya. Langsung kesundut dia mah. Gampang kepancing lah Bakal istilahnya. pancing Iya. ya kayak gitu. Nah, kalau ikut ikut ya nggak ada berantem mulu. Nah, Iya, bisa iya. jadi. Jadi berantem mulu ya, repot kalau kayak gitu. Harus disekat kayaknya. Ini Ya penyekatnya. justru ada tembok di tengah, buat apa gue? Lah kan kemarin tadi ngomong ini penyekatnya bener. Kalau gue nggak di tengah, ntar yang ada dia colek-colekan. Iya Gitu. Iya, masa iya nyekat segede. Maaf. Iya, maksudnya kelihatan gitu, kelihatan. Iya. Itu kelepasan. Suka Kalau nggak senang, dia ya dia. suka senang aja hati saya gitu. Kalau habis ngehina gue. Oh, Nah, kalau dari Kak Gita sendiri nih, Kak Gita kan memang mengakui ya kalau memang sedikit emosional gitu, yang agak susah buat ngendaliin kontrol daripada emosinya. Pernah nggak sih Kak Gita buat mencoba buat ngeredam emosi Kak Gita ini dengan cara apa gitu? Susah. Susah. Udah nyoba kayak gimana juga tetap nggak bisa. Tapi sharing sama Kak Marni sering, maksudnya kayak buat sebagai peredam pasti kan Kak Marni juga saling mengingatkan lah ya. Sering dia mau ingetin. Ya justru makanya mereka ditemukan, dia saling mengingatkan. Saling melengkapi juga. Iya benar banget. suka dan duka. Itu bentuk Iya. sahabat. Waduh. Nyanyi. Iya, iya. Kalah tuh lagu. Iya. Kak, udah deh serius-seriusnya. Kak ada pengalaman gak sih kalau lagi liburan-liburan gitu? Wah, karena sekarang corona, Iya. kagak jalan-jalan. Sebelumnya gitu Kak. Yang mana? Ayo. Nah, kan Pasti. tektokan lagi kan. Iya. Ya karena mereka kepit-ipit. Bener. Bukan masalah gini, kalau masalah pengalaman jalan-jalan nih, emang kalau kita seringnya bareng, tapi nggak cuma berdua, Oh, orangnya. sekeluarga. Oke. Ada Sering 8 keluarga motor. Oh, enggak naik bis enggak. Nggak, Naik sering naik motor. motor sehari semalam. Berarti kalau misalnya di tempat wisata yang angker atau gimana, berarti Temarni sama Kak Gita dong yang lihat. Ada biang Ada lagi, biangnya lagi. Oh, dia yang Itu. ada bapak, Oh iya. ada yang lebih. Memang Berarti sudah kita kayak dikawal. dites lah berarti gitu. Makanya kita cari tempat yang seserem mungkin. Pokoknya intinya jangan pada takabur aja. Iya, Namanya. jangan nyombong. Iya, betul. Setiap tempat itu ada. Pasti. Di sini juga ada ya? Nggak ada, Oh, ini ada. iya, bener. Nih, abang mau nanya bilang ada, kalau misalkan kamar nih ngelirik kemana aja gue iseng. Iya. Saya nanya. Ada ngelirik cuman dia. Iya ada berarti kan? Iya ada. Gue kalau ngomongnya ada doang, nggak ngelirik kemana gue masih. Iya. Dia yang takut bang. Enggak Bu. Enggak kan? Enggak. Jadi selama wisata dimanapun berada, Heeh. paling angker tuh di mana? Yang paling bener-bener dominan energinya itu luar biasa. GB GB.
Oh, Gunung Bunder. Gunung Bunder. Oh itu mah bener-bener nih pas pertama ke sono. Lihat apa tuh kak? Berarti Nah, ini kan semuanya ada. gaib-gaib hutan semuanya kan. Iya, hutan. Dia mah suara gamelan. Ibaratnya gamelan ada kayak nyambut kita datang. Kayak gamelan yang inian ya, punya bunda ya. Gamelan. Tempat istana kita kayak ada perayaan Oh. penyambutan tamu. Kayak ada festival atau apa gitu lah menyambut. Ada suara kayak Tapi tengah-tengah hutan, selamat tengah-tengah datang. Itu yang peka itu yang ngerasain ada suasana seperti itu, suara gamelan kah ataupun wujud dari siapa-siapanya makhluk ini, maksudnya yang peka itu nggak cuma berdua kan, kita dari teman-teman yang berangkat semua, Yang berangkat. sama merasakan juga. Semua Yang berangkat. yang pada dengar. Yang pada dengar semua. rasa- Ya kan sekarang maaf berarti kan gini kan ini namanya pada dengar semua kan karena satu guru satu ilmu lah. Jadi mereka ngerasain semuanya Iya. kan. Apa yang terdengar di tempat itu. Kalau dengar suara gamelan semua yang kenal. Suara tangisan semua. Karena yang ikut orang bisa semua ya kak. Ya gitu dah. Orang bisa. Bisa makan. Iya. Ya mungkin penonton kita juga pernah ngedenger kayak gitu kan bisa jadi. Bisa jadi lah. Biar langsung nyambung nih ceritanya. Iya. Kan gitu. Aduh gila itu. Tapi kayak seru juga ya. Kalau kita udah sehat, panjang umur, coronanya udah berakhir, boleh dong penelusuran lah. Kayak yang penting jangan jam kerja. Wah, iya. Enggak siang kita, enggak yang bersih. Paling malam lah, setiap malam Sabtu aja. Insya Allah. Kalau hari biasa biasanya setan medi-medi juga pada kerja dia. Iya. Kalau di WFH gini, Ngejain orang. keronce. Pada tidur. Asik kita punya teman penelusuran baru. Dan nanti lain waktu kita ada kesempatan kita bisa ketemu lagi, kita bisa ikut turun terjun ke penelusuran. Insya Allah. Ini ngomong-ngomong ada tempat nggak sih yang Buat? menurut kamu tuh serem gitu, yang bisa kita telusurin? Kemarin sih itu saya belum kan. Ada itu satu. Apa tuh tempat apa kak? Emang kalau kata si bapak, kalau mau bikin kayak gitu jangan tanggung-tanggung, cari yang tempat yang serem seserem mungkin. Yang angker. Kan, ya, yang angker. Oh ya. Masuk. Iya. Nah, saya kasih unjuk yang itu. Lu mah tahu apa sih namanya tuh kemarin Seng? Mar, Ya harus lupa. Ini apa? Ini Pabrik- rumah atau pabrik apa? atau- Atau gedung dia atau apa? semacam Zaman dulu pila ya. villa. Zaman dulu. Oh, zaman Belanda. dulu. Villa tua berarti ya? Belanda tua. Boleh tuh. Itu mitosnya katanya situ kan ada orang megang kamera lagi ini berarti lagi ngerekam lah itu. Ngeplok kali. Iya, Ya ngeplok. semacam itu dah. Nah dia meninggal Inilah. di situ. Orang yang ngeplok itu atas dasar kenapa? Katanya nggak boleh nganin itulah, ngesut lah ibaratnya. Baru gue mau ajak ke sono. Udah Nah, serem dulu. saya ceritain kayak gitu sama bapak. Ngapain takut? Ayo maju. Ajak teman-teman kamu ke sana. Mungkin Bismillah. Iya. Kita niatnya cuman Insya Allah nggak kenapa-napa. Kan kita niat baik di sana. Silaturahmi pun. Iya. Gitu. Ya, bolehlah nanti kalau misalnya kita masih ada umur panjang, kita bisa Iya, kita pada sehat. ya kita tentukan waktu dan tempat untuk berkunjung ke lokasi-lokasi yang mungkin bisa dibilang itu angker, creepy, horor. Ya sebagaimana orang bilang serem. Pisau. Iya. Apa? Iseng. Iseng. Bisa bahasa mana ya? Seeng. Ya. Selain di Ciseeng ada lagi nggak tempat yang kayaknya nih penasaran nih gue ke situ gitu? yang perjalanan saya mah di rumah kan kerja. Saya Gobang. Ini sekitaran Parung ya? Gobang tuh di mana? Gobang tuh banget daerah itu. Rumpin. Rumpis. Jauh itu. Jauh banget tuh. Bogor Ya masuknya. kita kan Iya. tinggal bilang pasut Rumpin. Tenang aja ada yang ngatur. Itu Gimana? emang kenapa kak ceritanya kak di Rumpin itu di tempat itu? Nah itu mah juga apa ya? Ya situ banyak dah. Susah diceritain ini saya. Sep aja gitu muaknya tuh. Jadi tema ini Kak Geta udah gimana ya? Nggak ada cerita lagi yang lain. Sudah Nggak cukup. ada ya.
cukup. Lu ngapa ngeliatin gua kalau ada lu. Ada. Kan gua lagi nggak ada cerita gitu. Nah, iya. Ini urusan dapur ke bawah-bawah juga. Sebenarnya gue nggak ngaruh ya gitu di tengah. Mau berantem baik. Oke. Jadi sebelumnya saya dan teman-teman dan kru di sini mengucapkan terima kasih banyak buat kehadiran Kak Geta dan Kak Marni atas kunjungannya, atas silaturahminya, Atas ceritanya. dan juga ceritanya, mau berbagi cerita buat kami di sini, juga buat teman-teman di rumah. Terima kasih banyak. Dan kapok, Pak. Iya, Jangan jangan kapok-kapok. kapok. Ya. Mungkin ada tambahan dari Kakak berdua Kakak berdua. gimana pertama kali ngelihat Bang Andre? Yes. Gue enggak ya. Oh, Gimana sih Ulan? Enggak. Itak juga. balik layar. Ya, semoga kita bisa jadi keluarga lah ya. Keluarga biar terus bisa Harus silaturahmi. silaturahmi. Paling penting silaturahmi. Itu penting banget. Nanti nextnya penelusuran juga ada kakak berdua ini Oh, yang iya. menemanin. Perdana. Jadi saya di belakang aja. Iya. Ya, Nggak muat juga. iya kan kameranya ngomong juga kan. Kan. Jadi ganti nih. Gue mundur, kalian maju pada. Iya. Ya. Udah cukup kali ya. Baik, Ada itu pesan-pesan nggak buat proses. yang di teman-teman di sana? Ya, saya bakal jangan kefokus tujuan apa atau apa saya punya kayak gini. Saya cuman buat jagaan saya sendiri tanpa harus mau menyelakai siapapun lah. Oke. Ini itu aja sih. Dari Kak Geta. Kak Geta mungkin ada Ya, sama aja lah. Sama. Ih, curang lu. Susah emang. Iya. Nggak bisa terlepas. Kopian. Gue bingung nih orang berdua. Aduh. Ya intinya apa yang dilakuin Kak Geta ke Kak Marni. Marni itu baik lah untuk menolong dia ke depannya. Betul. Gitu. Makanya nggak ada salahnya kan kita berteman sama orang luar. Karena kan banyak nih ya sekeliling kita punya teman di luar kayak di sosmed pada takut ketemu. Padahal nggak semua orang niatnya dia ketemu di sosmed itu jahat. Bisa jadi kita kayak gini. Kalau berjodoh ya bisa ke depannya bareng-bareng, ngerasain bareng-bareng, Keluarga. segala macam. Tuh kayak gitu. Kalau menurut aku cukup sih kayak gitu. Intinya jangan menilai karena sosmed karena banyak orang yang kayak gitu di sosmed jahat segala macam. Nggak semua orang kita bisa nilai kayak gitu. Kalau misalkan kalian benar-benar dipertemukan dengan orang baik dan bisa jadi jodoh kalian atau bisa jadi teman kayak gitu kan, jadi misalnya bermanfaat gitu. Oh, teman gue bisa kayak gini, gue kebantu, ketolong. Otomatis kan dengan kayak gitu juga ketemu dia juga nggak mungkin sekedar lu ketemuan sama gue yuk kayak gitu, tapi enggak. Ada maksud lah. Iya, ada maksud. Karena dia ada maksud, tapi tujuan dia sebenarnya ngajak main gitu. Kayak gitu ya, Kak ya. Senang sih aku ngeliat orang yang punya niat baik. Dan melihat. Padahal dia cuma ngeliat statusnya gitu, ngeliat fotonya terus punya rencana kayaknya lu perlu gue ini deh, biar aura lu tuh bagus segala macem. Rezeki lo itu rezeki banget. Kak Marni, Kak Geta, terima kasih nih. Sama. Iya, karena benar-benar speechless aku. Iya, temenan dari sosmed terus akhirnya bisa nyambung banget. Itu kan Sejalannya aja. iya benar-benar jalannya aja saya. Oke, sedikit tambahan dari saya buat kalian semua di rumah, buat teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah kalian mengejudge ataupun mengira seseorang itu yang belajar spiritual ataupun ya hal yang memang sekiranya itu mistis, yang berbau mistis lah ya. Jangan pernah mengejudge hal itu sebagai hal buruk lah. Ada kalanya bisa juga kita melihat dari sisi baiknya, karena ada niatan mungkin dari seseorang itu untuk belajar atau untuk mendalami hal-hal yang mungkin bisa untuk memperkokoh atau menjaga diri dan terlebih untuk keluarga juga. Itu sih yang terpenting. Iya. Jadi buat kalian di rumah, jaga keluarga kalian baik-baik. Ya beda lagi sama orang yang mau belajar tapi dengan niat yang ingin menyombongkan diri. Kan juga ada efeknya pun ke dia gitu. Bisa gila, bisa segala macam kayak gitu. Ya, tambahan lagi juga itu. sih buat saya saya menghargai buat Temari juga. Dia bisa motivasi dari temannya dan dia bisa untuk membantu orang itu. lain. Nah, itu.
Kalau bisa sih buat Teh Marni perjuangan terus. Insya Allah. Itu mulia banget, ya nggak? Iya insya Allah. Sudah? Udah sih cukup. Oh ya, ngomong-ngomong kita doa ya buat neneknya Iya, Teh Marni biar dilapangkan lagi lah kuburnya, Amin. segalanya. Amal ibadahnya Mm-mm. dimasuki surga Allah Subhanahu wa taala Iya. yang tambah yang ditinggalkan. Bang Andre silakan di Bila taufiq wal hidayah, mari kita berdoa sebelum untuk Namanya beliau. siapa, Nama Bang? untuk siapa, Bang? Senah. Ibu Sena. Iya. Binti Bin Pulan aja dah. Bin Pulan aja. Untuk Saya nggak tahu, almarhum Pak. Ibu Bapak. Sena bin Pulan. Semoga Binti. amal ibadahnya diterima, dimasuki surganya Allah. Amin. Tempatkan dalam kubur dan surga yang indah. Bila taufiq. Mari kita berdoa, mari kita masing-masing berdoa dimulai. Sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Boleh tutup. Silakan Kak Iki. Oke, buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyaksikan, sudah menonton. Boleh kalian ambil sisi baiknya, sisi hal positifnya buat pembelajaran kalian semua di rumah. Sampai bertemu di lain waktu di konten-konten kami selanjutnya. Tetap saksikan dan jangan lupa komen, like, and